Salam, ketemu lagi dengan Sir Alpen Simanjuntak. Kita ketemu di sejarah kelas 12 kelompok peminatan. Kali ini kita akan membahas lanjutan materi sejarah kontemporer dunia. Yang mana materi kita sebelumnya kita sudah membahas sejarah kontemporer dunia mengenai runtuhnya Vietnam Selatan, kemudian politik apartheid di Afrika Selatan, runtuhnya Uni Soviet, dan juga yang terakhir kemarin kita bahas runtuhnya Jerman Timur. Nah, kali ini saya akan fokus menjelaskan konflik yang terjadi di Yugoslavia dan juga Cekoslowakia. Nah, baik anak-anakku sekalian, seperti apa materi kita kali ini dan apa saja tujuan pembelajaran kita, silakan diperhatikan. Apa kabar siswa-siswi hebat calon pemimpin bangsa? Salam historia, salam jas merah. Masih semangat belajar sejarah dunia? Ya, anakku sekalian, sebagai calon pemimpin tentu harus tahu sejarah nasional dan juga sejarah dunia. Mari tetap semangat, kita ikuti ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya, mengenai Yugoslavia ya. Nah, bagaimana kemudian nantinya Yugoslavia itu mengalami konflik ya. Nah, jadi sebelumnya saya terangkan dulu bahwa Yugoslavia ini termasuk negara yang diperhitungkan oleh dunia pada masa itu ya. Nah, jadi sayangnya Yugoslavia ini nanti terpecah belah ya, terpecah belah. Kemudian nanti kita akan membahas bagaimana terpecah belahnya Yugoslavia itu ya. Nah, tahukah kalian bahwa negara Yugoslavia ini nanti sudah tidak ada sejak tahun 2003 ya. Nah, jadi inilah inti pembelajaran kita kali ini. Apa sih yang menyebabkan daripada pecahnya nanti yang namanya negara Yugoslavia ya. Nah, ayo kita bahas sejarah awal berdirinya Yugoslavia dulu ya. Nah, coba perhatikan, negara Yugoslavia sendiri itu berdiri sejak tahun 1918 sampai dengan tahun 2003 ya nak ya. Nah, jadi negara yang dikenal dengan Yugoslavia itu pertama kali berdiri tahun 1918 itu sebagai negara kerajaan dengan nama kerajaan awal itu yaitu kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia ya. Nah, negara yang dikenal dengan Yugoslavia pertama kali berdiri tahun 1918 sebagai negara kerajaan ya, udah tadi. Kemudian saat terjadi nanti Perang Dunia Kedua, bahwa negara ini berdiri sebagai hasil deklarasi Korfu pada tanggal 20 Juli 1917 ya. Nah, kemudian Yugoslavia itu sempat dijajah oleh negara-negara anggota blok poros sebelum akhirnya nanti merdeka pada tahun 1945 ya sebagai negara Republik Komunis. Nah, di mana pemimpinnya nanti adalah Josip Broz Tito ya. Nah, jadi pada masa kepemimpinan daripada Broz Tito ini boleh dikatakan Yugoslavia ini menjelma menjadi negara kediktatoran yang makmur dan terbuka baik kepada anggota blok barat maupun blok timur ya. Nah, kita lanjut. Namun anakku sekalian, nanti Yugoslavia ini perlu kalian pahami hampir mirip dengan negara kita Indonesia, yang mana nanti Yugoslavia ini memiliki atau boleh dikatakan negara yang multi etnis ya, banyak agama juga, banyak etnis juga ya. Nah, ini dapat kalian perhatikan ada 6 negara federasi bagian, 2 provinsi otonom, ada Bosnia dan Herzegovina, kemudian ada Kroasia, Makedonia, Slovenia, Serbia ya. Nah, dan daerah otonom. Oke, jadi anakku sekalian, dengan banyaknya etnis yang menghuni Yugoslavia, ini membuat Yugoslavia menjadi negara yang unik dan beragam ya. Namun, di sisi lain, beragamnya etnis di Yugoslavia ini ternyata menjadi penyebab utama ya terjadinya perang saudara begitu ya, perang etnis atau juga nanti perang agama ya. Nah, kemudian terbentuknya negara Yugoslavia itu kan tadi diawali oleh Broz Tito ya, Josip Broz Tito, yang selanjutnya nanti diangkat menjadi pemimpin tertinggi di Yugoslavia tahun 1953 ya. Nah, yang mana dia berasal nanti dari etnis campuran Kroasia dan Slovenia. Kemudian
dia menjalankan pemerintahan yang independen ya. Nah, netral. Dirinya juga terlibat aktif dalam gerakan non-blok yang didirikan di ibu kota Yugoslavia pada 1961 ya. Nah, itu mungkin sudah anak kami pahami ya, bahwa Broz Tito ini termasuk pendiri daripada gerakan non-blok dengan Sukarno ya, pemimpin kita dulu ya. Nah, baik. Bagi Yugoslavia, gerakan non-blok itu menjadi penting ya. Nah, ini dapat kalian baca saja. Tetapi anakku sekalian, setelah nanti wafatnya Broz Tito ini, ternyata itu Yugoslavia di tahun 1980 itu menjadi berantakan ya. Nah, menjadi berantakan. Kenapa menjadi begitu? Karena nanti sudah terjadi, tidak ada lagi yang mampu memimpin, menyatukan berbagai etnis yang ada di sana ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat dulu. Ayo kita bahas beberapa faktor penyebab terjadinya konflik di Yugoslavia ya. Nah, setelah nanti wafatnya Broz Tito ya. Nah, jadi adapun faktor yang pertama anakku sekalian, terjadinya perang kesukuan. Nah, itu dia tadi, perang etnis ya di negara bagian daripada Yugoslavia. Yang kedua, terjadinya krisis ekonomi tahun 1980-an. Jadi nanti di sini bercampur aduk ya antara krisis atau perang kesukuan dan juga krisis ekonomi ya. Nah, kemudian yang ketiga, adanya ambisi Serbia mempertahankan Yugoslavia. Artinya bahwa nanti negara-negara bagian daripada Yugoslavia ini sudah mulai muak dengan Yugoslavia, karena nanti Yugoslavia ini didominasi oleh Serbia begitu ya. Jadi mereka ingin memisahkan diri, itu artinya ya. Tetapi Serbia tidak mau, tetap ingin mempertahankannya ya. Nah, begitu anakku sekalian. Kira-kira kalau kita tarik dengan sejarah kita, ibaratnya Indonesia dengan Papua dulu ya, Irian Barat dulu, kira-kira begitu ya. Kemudian yang keempat, berkembangnya paham glasnost dan perestroika. Nah, ini kita kenal di Uni Soviet ya, daripada Mikhail Gorbachev ya. Nah, yang menyebabkan nanti runtuhnya komunis di Uni Soviet pada saat itu ya, dan ternyata itu berpengaruh ke Yugoslavia. Yang kelima, adanya campur tangan negara asing atau negara Eropa lainnya, misalnya Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat ya. Nah, kemudian yang keenam, munculnya gerakan separatis, artinya gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari Yugoslavia begitu ya. Oke, kronologi terjadinya konflik di Yugoslavia. Nah, ini secara sekilas saya terangkan supaya anak kami paham. Nah, jadi terpecahnya nanti Yugoslavia atau konflik yang terjadi di Yugoslavia itu dapat kita tarik, kita jelaskan kronologinya. Yang pertama nanti anakku sekalian, 26 Juni 1991, Slovenia dan Kroasia atau negara bagian daripada Yugoslavia ini ingin memisahkan diri dan sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Tentu ini membuat Serbia marah, dan Serbia menolak kemerdekaan Slovenia dan juga Kroasia tadi ya. Nah, jadi atas terjadinya konflik tadi, perang saudara ini, maka negara-negara yang ada di Eropa mulai ikut campur begitu ya, mulai ikut campur. Kemudian Bosnia Herzegovina juga meminta untuk lepas dari Yugoslavia. Nah, dia mendapat ide dari Slovenia dan Kroasia ya. Nah, jadi Serbia semakin ketakutan begitu ya. Nah, kemudian Serbia menolak dengan cara pembantaian atau yang dikenal dengan istilah ethnic cleansing tahun 1992. Artinya bahwa Serbia itu melakukan pembantaian terhadap warga Bosnia pada saat itu ya. Nah, inilah nanti yang menarik perhatian dunia internasional, dan PBB menjatuhkan sanksi kepada Serbia pada saat itu ya. Nah, kemudian PBB membentuk UNPROFOR atau United Nations Protection Force ya. Nah, ini tujuannya nanti untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Yugoslavia ya. Nah, jadi di sini PBB sudah mengambil alih ya konflik yang terjadi. Nah, kemudian pasukan PBB yang menjadi itu salah tulis, menjadi perdamaian Amerika Serikat, ada nanti negara anggota yang dikirim ke sana untuk misi perdamaian dunia, yaitu Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis, dan juga ternyata Indonesia ya. Nah, kita mengirimkan pasukan kita ke sana ya untuk misi perdamaian. Nah, jadi setelah ini nanti ditangani oleh PBB, maka muncullah ya perundingan yang disebut dengan perundingan Dayton di Amerika Serikat. Begitu anakku sekalian, kira-kira kronologisnya ya. Nah, lalu bagaimana ya? Kita lanjut. Adapun nanti isi perundingan itu anakku sekalian, artinya perundingan Dayton di Amerika Serikat ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik di Yugoslavia. Nah, seperti apa dia? Ini dia. Tentu negara yang terlibat ada Bosnia, Kroasia, dan Serbia. Kemudian nanti mereka ini diawasi langsung oleh NATO ya.
NATO daripada Amerika Serikat. Kemudian mereka ini diwakili atau delegasinya langsung presidennya, ya ini dia. Nah kemudian mereka nanti menghasilkan sebuah perundingan yang mana hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Elysee Paris tanggal 14 Desember 1995. Seperti apa isinya? Mari kita lihat isi perundingan mereka. Yang pertama, Bosnia sebagai negara tunggal itu terdiri dari dua Republik Federasi, yaitu Muslim Kroasia dan juga Serbia Bosnia. Yang kedua, Sarajevo menjadi bagian dari Federasi Muslim Kroasia sehingga tentara Serbia harus meninggalkan Sarajevo. Nah, yang ketiga, penjahat perang seperti yang telah ditetapkan Mahkamah Internasional tidak boleh memegang jabatan lagi ya. Nah, yang keempat, pemulangan pengungsi ke tempat tinggalnya, dan yang terakhir akan dilaksanakan pemilu setelah ditandatanganinya perjanjian damai tersebut. Nah, inilah hasil perundingan yang ditandatangani di Paris 14 Desember 1995. Boleh kita katakan inilah nanti yang menjadi penyebab runtuhnya Yugoslavia itu ya. Nah, dan lahir negara-negara baru gitu ya. Nah, jadi tahun 2003 Yugoslavia mengubah nama resminya menjadi Serbia dan Montenegro ya. Nah, kemudian negara Yugoslavia sendiri itu berdiri sejak tahun udah tadi ya. Jadi dapat kalian perhatikan dari tahun 1918 sampai dengan 2003 ya. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan berpisahnya tadi itu ya. Jadi ada dua tadi, kalau dapat anak-anak kami simpulkan, ada dipengaruhi oleh dari dalam sendiri yang paling utama, yaitu faktor daripada perang etnis ya, dan juga nanti diintervensi oleh pihak-pihak asing karena merasa tidak cocok dengan perbedaan suku dan agama yang ada ya. Nah, kemudian sudah paham dan mengapa negara Yugoslavia runtuh? Tentunya anak kami udah bisa memahami dan bisa menjelaskannya ya. Nah, jadi yang paling penting dari sini kalian harus mengambil hikmah dari sejarah runtuhnya Yugoslavia ya. Nah, yang mana jangan sampai terjadi peristiwa seperti ini di negara kita Indonesia yang kita cintai ini ya, bahwa kita merupakan salah satu negara yang multi etnis ya, banyak suku, ras, agama, budaya ya. Nah, itu harus kita jaga supaya kita jangan terjadi seperti Yugoslavia ini, begitu anakku sekalian. Nah, sekarang kita masuk konflik yang terjadi di Cekoslowakia ya. Nah, kita masuk. Kalian pernah mendengar negara Ceko dan Slovakia? Nah, pernah ya. Tahukah kalian bahwa kedua negara itu merupakan negara yang sama? Nah, gitu ya. Jadi awalnya mereka sama ya. Tapi sayangnya negara ini harus berpisah di tengah jalan karena beberapa hal ya anakku ya. Mau tahu apa penyebabnya? Silakan diikuti, disimak ya. Nah, kita bahas dulu awal berdirinya secara sekilas Cekoslowakia ini ya. Nah, yang pertama nanti Cekoslowakia ini diambil dari dua etnis setempat ya. Oke, dapat kalian baca. Kemudian sebelum menjadi negara merdeka, wilayah ini menjadi negara tempat membuat senjata dulu ya. Ya, ini yang digunakan oleh Jerman pada saat itu ya, pada Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua ya. Nah, kemudian seiring perjalanannya sebuah negara, Cekoslowakia ini pun menjadi republik yang berpaham komunis ya. Nah, kemudian selanjutnya nanti agama berada di bawah kendali, artinya nanti di sini terjadi juga kepemimpinan yang keras dan kejam atau diktator ya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut. Meski awalnya merupakan negara yang maju, lama-kelamaan nanti Cekoslowakia ini mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang terpusat ya. Nah, jadi semua sistem ekonominya terpusat, diatur oleh pusat. Hal inilah nanti yang mendorong timbulnya gagasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi. Salah satunya dari Alexander Dubček ya. Nah, jadi di sini nanti mereka melakukan demonstrasi besar-besaran ya. Nah, meski awalnya merupakan negara yang maju, lama-kelamaan Cekoslowakia ini mengalami kemunduran karena sistem ekonomi tadi ya. Nah, kemudian nanti anakku sekalian, kita lanjut. Mereka atau negara ini nanti akhirnya terpecah ya. Coba diikuti dengan adanya nanti yang apa namanya itu revolusi Beludru ya, yaitu tumbangnya pemerintahan komunis di Cekoslowakia ya. Nah, jadi akibatnya ini akibat daripada demonstrasi massa yang luar biasa pada tahun 1989 ya. Nah, oke. Dalam revolusi ini nanti pemerintahan satu partai oleh Partai Komunis Cekoslowakia ini tumbang akibat demonstrasi. Nah, jadi
ini nanti berakhirnya setelah 41 tahun ya pemerintahan komunis. Oke. Nah, kemudian dia berubah. Nah, ini juga salah satu nanti runtuhnya komunis di negara ini ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Di sini dapat kalian baca. Jadi secara resminya nanti itu tanggal 31 Desember 1992 terjadi perpecahan antara Cekoslovakia berlangsung dengan damai ya, tapi ini bedanya tadi dengan Yugoslavia. Kalau ini mereka pecah tapi dengan cara damai ya. Jadi pada 1 Januari 1993 kedua negara memutuskan menjadi negara yang merdeka, begitu ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kami mengerti dan memahami. Untuk menambah sumber-sumber referensi lain silakan dibaca dari buku paket atau sumber lainnya ya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Salam dari Sir Alpen, kita ketemu lagi di materi berikutnya.